Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kembali lagi channel ini. Semoga gak bosan dengar suara saya yang baru ini ya. Oke, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu, diberikan rezeki dan urusannya dipermudah hari ini. Amin. Sebelum kita membahas soal dan pembahasan TK CPNS 2021, ada baiknya mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar nanti belajarnya mudah dipahami, mudah diingat, dan gak bingung lagi. Oke, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita bahas soal nasionalisme lagi, akan tapi ini nanti penerapan ya, lebih ke banyak penerapannya. Oke, yang pertama, apabila semua warga negara Indonesia memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme yang tinggi, maka pengaruhnya terhadap NKRI yaitu, teman-teman ikut jawab ya. Menurut teman-teman apa? Udah? Oke, kita bahas ya. Yang A, beragam karena warga negaranya memiliki latar belakang yang beragam. Tapi itu bukan pengaruh ya, maksudnya nggak ada ininya, hanya beragam aja gitu. Yang B, besar karena didukung oleh warga negara yang banyak. Nggak juga ya. Bisa aja yang lain, skip dulu yang A sama B. Yang C, kuat karena memiliki sumber daya manusia yang unggul. Bisa jadi D, kukuh karena memiliki warga negara yang peduli terhadap negaranya. Bisa jadi. Yang E, gagah karena memiliki beragam budaya yang dapat dipamerkan. Kurang tepat ya, karena budaya yang dapat dipamerkan ini konotasinya juga negatif. Di sini nasionalisme itu apa sih? Rasa cinta tanah air ya. Sebuah paham untuk mencintai bangsa dan negaranya, itu nasionalisme, mengajak seorang untuk mencintai bangsa dan negaranya. Kalau patriotisme, apa nih patriotisme? Patriotisme itu rela berkorban ya untuk bangsa tercinta. Jadi misal semua nih warga negara itu punya rasa cinta tentang tanah air dan rela berkorban apapun demi negaranya. Efeknya apa buat NKRI? Pengaruhnya apa? Pengaruhnya yang benar adalah yang D. Dia karena memiliki warga negara yang peduli terhadap negaranya. Iya dong, kalau mereka punya rasa cinta tanah air yang tinggi, mereka pasti peduli sama negaranya. Kalau dia rela berkorban, dia pasti peduli dong. Sama kayak misal nih, kamu udah cinta banget sama pasangan kamu, pasti kamu rela berkorban dong untuk dia. Pengaruhnya apa ya? Karena kamu peduli sama dia. Itu kita lihat pembahasannya. Warga negara Indonesia harus mempunyai jiwa nasionalisme dan patriotisme. Dengan memiliki jiwa tersebut dapat menjadikan negara yang kukuh. Hal tersebut karena warga negara yang peduli akan negaranya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, next nomor 2. Menjaga persatuan dan kesatuan tidaklah mudah. Perlu adanya kerjasama dalam hal ini. Berbagai tantangan akan muncul dalam keberagaman. Harus ada upaya untuk menjaga keberagaman negara ini. Kesalahan dalam bertindak akan menjadikan akibat buruk. Berikut merupakan tindakan yang tepat dari ilustrasi di atas adalah, kalau ada pertanyaan yang panjang seperti ini, sebenarnya bisa aja ya langsung ke pertanyaannya. Jadi langsung baca ke ini. Berikut merupakan tindakan yang tepat dari ilustrasi di atas. Nah, berarti tetap aja nggak apa-apa baca yang di atas, yang penting tahu aja kita fokusnya itu ke arah mana. Berikut merupakan tindakan yang tepat dari ilustrasi di atas adalah, ayo jawab teman-teman. Udah? Oke, kita bahas. A, meningkatkan rasa cinta kepada nusa dan bangsa. Tapi dia bagus sih memang, tapi dia nggak ada nggak ada upaya untuk menjaga keberagaman gitu, hanya meningkatkan rasa cinta aja. Yang B, mengadakan pos kamling untuk menjaga desa. Ya, ini bagus juga, tapi ini nggak sama ya kayak ilustrasi di atas kan.
harus ada upaya untuk menjaga keberagaman. Kata kuncinya ada keberagaman. Jadi bukan yang ini menjaga lingkungan. Yang C memperkuat rasa nasionalisme dan patriotisme. Iya, ini bagus tapi kurang tepat untuk ilustrasi di atas karena nggak masuk dalam upaya menjaga keberagaman. Yang D menjaga keberagaman budaya di Indonesia. Iya, memang menjaga keberagaman, tapi upayanya, contohnya, actionnya, realnya itu seperti apa gitu. Yang E menjaga ketenangan saat agama lain beribadah. Nah, ini baru benar. Ini adalah contoh action atau upaya untuk menjaga keberagaman di negara ini. Contohnya menjaga ketenangan saat agama lain beribadah. Jadi itu termasuk menjaga persatuan dan kesatuan ya, toleransi terhadap agama. Kita lihat bahasanya. Kita sebagai warga harus mengupayakan keutuhan bagi keragaman bangsa ini. Semua pilihan merupakan hal positif. Namun demikian, pilihan menjaga ketenangan saat agama lain beribadah merupakan tindakan nyata yang dapat menjaga keutuhan, mencegah perpecahan, dan membudayakan sikap toleransi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Next. Yang ketiga, berikut ini merupakan isi dari 3 tuntutan rakyat atau tritura adalah, ini nyempil soal satu ya teman-teman, yang bukan terlalu penerapan tapi nggak apa-apa kita bahas. Jangan lupa teman-teman juga ikut jawab ya. Udah, kita bahas. Yang A, bubarkan PKI, bubarkan konstituante, turunkan harga. Bubarkan PKI-nya benar, bubarkan konstituantenya kurang tepat, turunkan harga benar. Jadi ini belum tepat semuanya ya, skip. Yang B, bubarkan konstituante, berlakunya UUD RI 1945 dan pembentukan DPHS. Bubarkan konstituensinya benar. Kalau yang berlakunya UUD dan pembentukan DPHS ini bukan termasuk isi dari 3 tuntutan rakyat. Jadi yang B di skip. Yang C, pembentukan DPHS, pembentukan MPRS, dan turunkan harga. Pembentukan DPHS, pembentukan MPRS ini salah. Bukan, yang benar itu turunkan harga ya salah satunya. Ini juga di skip. Yang D, bubarkan PKI, bersihkan kabinet dari unsur PKI, dan turunkan harga. Bubarkan PKI-nya benar, bersihkan kabinet orang-orang yang ada sangkut paut sama PKI juga benar, dan turunkan harga juga benar. Yang benar nih, yang D. Tapi kita bahas ya apa yang E. Bubarkan konstituantenya benar, bersihkan kabinet dari unsur konstituante kurang tepat ya. Ini ada pengecoh, hati-hati teman-teman. Bersihkan kabinet dari unsur konstituante. Ini bukan dari unsur PKI yang benar, dan pembentukan MPRS dan DPHS. Pembentukan MPRS dan DPHS-nya ini salah, jadi E skip. Jawaban yang tepat adalah D. Kita lihat pembahasannya. Terjadinya pemberontakan PKI telah membuat keadaan bangsa dan negara jadi kacau. Maka dari itu ada tuntutan rakyat, demo dari mahasiswa pada zaman itu. Tritura namanya, 3 tuntutan rakyat. Isinya yaitu bubarkan PKI, kedua bersihkan kabinet dan unsur PKI, dan yang ketiga adalah turunkan harga. Jadi jawabannya adalah yang D. Next. Panjang. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menghambat masuknya globalisasi dalam bidang ekonomi. Antara lain, bisa sih langsung menjurus ke pilihan jawabannya. Tapi nggak apa-apa ya, kita baca dari awal. Presiden Soekarno pada saat berpidato dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 pernah mengatakan mengenai pentingnya bangsa Indonesia memiliki sebuah filosofische Grundzweck atau filosofi dasar yang memuat pandangan tentang dunia dan kehidupan. Weltanschauung. Ini saya kurang tepat ya bacanya atau gimana, pokoknya intinya bacanya gitu. Globalisasi perekonomian mengharuskan adanya penghapusan seluruh batasan dan hambatan dalam arus modal, barang dan jasa. Dari berbagai dampak yang ditimbulkan oleh globalisasi yang tidak mencerminkan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, dapat kita lihat pada beberapa aktivitas kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Hal tersebut terlihat dari perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin modern dan konsumtif, pudarnya nilai-nilai gotong royong, munculnya sikap individualisme, dan terbentuknya sikap materialistis serta sekularisme.
Pada era globalisasi ini, banyak pengaruh asing yang dapat mengancam nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam bidang ekonomi. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menghambat masuknya globalisasi dalam bidang ekonomi antara lain, teman-teman ikut jawab ya. Udah? Ya, mari kita bahas. Yang A, meningkatkan produksi barang impor yang berkualitas tinggi untuk meningkatkan kerjasama internasional. Kurang tepat ya, karena meningkatkan kerjasama internasional nggak hanya lewat produksi barang impor. Kalau impor kan kita harus mendatangkan barang dari luar, padahal karena barang yang produk kita sendiri, produk lokal kan juga banyak yang berkualitas tinggi, jadi kurang tepatnya. Yang B, membuka investasi dan penanaman modal asing untuk memacu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ya benar, bisa ini. Kita keep dulu. Yang C, monopoli perdagangan oleh investor asing untuk meningkatkan devisa negara. Kurang tepat ya, nggak harus lewat monopoli dengan investor asing juga. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah nggak harus itu juga, karena itu sama aja masuknya globalisasi, padahal ini untuk kata kuncinya dalam menghambat masuknya globalisasi. Yang D, membuat peraturan yang bisa melindungi para pengusaha lokal agar bisa bersaing dengan investor asing. Bisa jadi, bisa kita pertimbangkan sama jawaban B. Yang E, memberi dukungan kepada pengusaha pribumi dalam meningkatkan produktivitas dengan menerapkan pajak tinggi. Kurang tepat ya, kalau menerapkan pajak tinggi kan juga sama aja malah mematikan pengusaha pribumi, nggak malah mendukung dong. Antara B dan D, jawaban yang tepat adalah yang B, membuka investasi dan penanaman modal asing untuk maju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kenapa? Karena program pemerintah terbaru itu adalah membuat kebijakan untuk asing agar berinvestasi di negara Indonesia guna meningkatkan pendapatan kas negara. Itu teman-teman upaya pemerintah dalam menghambat masuknya globalisasi. Yang B, bahasannya jawabannya adalah yang B. Soal terakhir, banyak dari tiap penduduk di sekitar kita lebih suka akan tontonan film luar negeri, terlebih kalangan muda yang memilih musik ataupun film dari Korea. Ini banyak banget nih, ciwi-ciwi nih terutama nih, yang sebenarnya kebudayaan itu akan berdampak buruk apabila kita mencintai melebihi kecintaan terhadap film karya anak negeri. Salah satu bentuk dari timbulnya nasionalisme adalah dengan mencintai karya dan produk dari buatan Indonesia. Apabila Anda menjadi anak muda dan sekarang suka dengan film drama Korea, apakah perbuatan itu salah? Alasannya apa? Jawab ya teman-teman bagi K-popers. Apakah perbuatan ini salah dan alasannya apa? Silakan dipilih di opsi jawabannya. Udah? Kalau sudah, mari kita bahas. Oke, yang A, benar karena drama Korea adalah film luar negeri yang asik dan membuat kita terhibur dengan alur ceritanya. Iya, bisa jadi. Kita lihat opsi yang lain, B. Tapi ini yang A nggak ada hubungannya sama amalan sila seperti itu. Jadi kayaknya skip dulu. Yang B kurang salah karena dikarenakan drama Korea tidak pernah apapun terhadap perubahan saya sebagai anak muda. Bisa juga yang C, salah karena melihat tontonan apapun itu adalah hak setiap warga negaranya. Iya sih, tapi juga nggak harus berlebihan juga. Yang D, benar sebab kurangnya rasa memiliki karya bangsa sendiri dan hal ini tak sejalan dengan semangat sila pohon beringin. Iya, ini benar, bisa ini. Yang E, benar apapun yang dilakukan pemuda saat ini termasuk ke dalam perjuangan untuk mempersatukan bangsa dan negara Indonesia. Malah benar, kan gak ada hubungannya ya, maksudnya alasannya kok malah mempersatukan, ini jelas salah ya. Yang E yang skip. Antara B dan D, yang benar adalah yang D. Kenapa? Karena sikap pemuda tersebut itu salah. Dia itu tidak mengindahkan seni, budaya, dan hasil karya anak bangsanya sendiri. Dia malah lebih mencintai produk luar negeri dengan secara berlebihan kan. Jadi fanatik berlebihan. Dan hal itu berlawanan dengan sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, semangat sila pohon beringin, yaitu sila ketiga. Kita lihat pembahasannya. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D.
Oke, sekian dulu teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Dadah.